Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDIT Ahlisan Legenda yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan hari ini Anda dan semua selalu berikan nikmat sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, di pelajaran tema ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran 3 yang ada di halaman 102. Mari kita buka bukunya bersama-sama. Bismillah. Di pembelajaran 2 ini ada sebuah bacaan yang diperagakan. Bacaan ini oleh Lani dan Ibu. Bahwasanya bacaan ini tentang benda di sekitarku yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah lalu tentang perubahan benda. Mari kita baca bersama-sama. Lani, Ibu, Lani bantu menjemur pakaian ini ya. Ibu menjawab, baiklah, terima kasih Lani. Siang hari, Ibu bertanya ke Lani, Lani, sepertinya pakaian yang dijemur tadi pagi sudah kering. Bisakah Lani bantu Ibu untuk mengangkatnya? Ibu harus menyiapkan makan siang. Lani, iya Bu. Lani segera angkat pakaian itu. Lani selesai mengangkat pakaian kering. Lalu Lani bertanya sama ibunya, Bu, kenapa pakaian yang awalnya basah setelah dijemur menjadi kering? Ibu menjawab, pakaian basah karena di dalamnya mengandung air. Karena proses pemanasan dari sinar matahari, air dalam pakaian menjadi menguap sehingga pakaian menjadi kering. Lalu Lani bertanya lagi, menguap itu apa Bu? Ibunya menjawab, menguap itu adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Itulah percakapan antara Lani dan Ibu. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya saat kita menjemur pakaian yang tadinya basah dikarenakan di dalamnya mengandung air, lalu kita jemur di bawah terik matahari, melalui proses pemanasan dari sinar matahari tersebut, maka air dalam pakaian menjadi menguap, sehingga pakaian menjadi kering ya. Itulah salah satu manfaatnya matahari, bisa kita menjemur pakaian sehingga pakaian kita cepat kering ya. Itulah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya contoh lain daripada perubahan benda cair menjadi gas. Kita lihat di sini ada gambar sebuah air yang ada di dalam teko ataupun tempat masak air ini
ya, sedang dipanaskan melalui api yang keluar dari kompor. Nah, ayo kita baca. Saat ibu memasak air tanpa asap putih keluar dari air yang mendidih. Asap putih itu merupakan uap air yang berbentuk akibat air mengalami pemanasan. Saat menguap, benda cair mengalami perubahan menjadi benda gas. Perubahan air menjadi uap air hanya bersifat sementara karena uap air dapat kembali menjadi air. Berbeda dengan air, alkohol yang dipanaskan akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Alkohol adalah cairan pembunuh kuman. Alkohol banyak dipakai untuk mencuci alat-alat kedokteran. Saat dipanaskan, alkohol akan menguap habis menjadi benda gas. Benda gas yang dihasilkan dari pemanasan alkohol tidak dapat kembali menjadi alkohol. Ya, yang anakku sekalian, ini contoh lain daripada perubahan air menjadi uap. Ya, contohnya adalah ketika kita memasak air. Nah, kalau sudah mendidih, maka keluar tuh asap putih tuh. Ya, keluar asap putih. Ya, asap putih terbentuk ya akibat air mengalami pemanasan mendidih tadi ya. Ya, jadi berubah tuh. Ya, akibat pemanasan air menjadi gas ya, menjadi benda gas. Nah, baik. Nah, di sini di bawah ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Nah, untuk itu mari kita jawab bersama-sama ya pertanyaan ini. Nomor 1 nih, apa yang menyebabkan air dapat menguap? Jawabannya ada di atas ya, di bacaan tadi. Coba yang mana jawabannya? Iya betul, karena akibat air mengalami pemanasan. Jadi jawabannya karena air mengalami pemanasan nih ya ini. Nah, ya. Nomor 2, berwujud apakah uap air yang terbentuk saat mendidih? Ada juga tuh di bacaan tadi tuh. Apa bentuknya? Nih yang keluar dari sini nih. Nah, ini nih. Ya. Apa? Asap putih. Ya, jadi nomor 2 jawabannya asap putih. Nomor 3, bagaimanakah sifat perubahan pada penguapan air saat air mendidih? Tuh, nomor 3 apa? Menjadi apa? Menjadi gas. Ya. Jadi air saat mendidih itu akan mengalami perubahan menjadi benda gas. Ya. Nomor 4, kita lanjut. Apa yang akan terjadi jika alkohol dipanaskan? Tadi tuh alkohol tuh ya. Iya, jawabannya ada di bacaan tadi. Jawabannya akan menguap habis menjadi benda gas ya. Akan menguap habis menjadi benda gas. Nomor 5, bagaimanakah sifat perubahan pada penguapan alkohol? Jawabannya adalah akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan sudah kita jawab. Mari kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 104. Nah, di sini ada sebuah gambar seorang laki-laki ataupun dikatakan petani sedang apa itu? Membuat
garam nih, petani garam memperoleh garam dari air laut yang dikeringkan tuh. Air lautnya tuh garamnya sudah jadi nih, lagi memanen ya, memanen garam ya. Anak-anakku sekalian ya, garam ini ya merupakan salah satu sumber nutrisi yang penting bagi kesehatan ya. Nah, sekarang ini produksi garam itu mengalami penurunan ya, yang mengakibatkan harga garam cukup ya mahal bagi kalangan-kalangan menengah ke bawah ya. Karena produksi garamnya menurun ya. Kita tahu penting garam itu penting buat nutrisi ya, kesehatan kita. Masak tanpa garam kurang enak ya. Jadi harus pakai garam biar terasa enak. Ya. Nah, di sini nih ada nih. Tuh. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa penguapan sangat bermanfaat. Petani garam dapat beroleh garam dari air laut dengan memanfaatkan peristiwa penguapan. Nah, lalu bagaimana nih proses pembuatan garam yang seperti kita lihat di gambar berikut nih. Nah, insya Allah Bapak akan jelaskan sedikit ya tentang proses pembuatan garam air laut. Nah, sebelum kita pembuatan air laut, nah kita harus melihat nih ya faktor-faktornya yang dapat menghasilkan garam yang bermutu. Jadi tergantung beberapa faktor ini. Yang pertama adalah faktor air laut. Ya, air lautnya bagus ya. Lalu faktor cuaca ya. Kalau cuaca musim penghujan ya, itu bisa tidak berhasil kita membuat garam ya, walaupun ya air laut kan kita tahu nih ya bahwa air laut itu asin ya, mengandung garam. Jadi hampir 97% air laut itu mengandung garam. Ya, jadi tergantung faktor cuaca juga. Ya, jadi cuacanya harus panas ya, karena dengan bantuan sinar matahari ya, cuaca panas bisa mempermudah dan bisa mempercepat ya, proses pembuatan garam tersebut karena adanya cahaya dari matahari. Nah, pembuatan garam biasanya para petani ya lihat cuaca tuh. Kalau cuacanya kemarau ataupun emang panas, nah itu ya para petani ya, bisa mudah dan cepat membuat garam yang menghasilkan garam yang berkualitas atau baik. Ya. Lalu apalagi tanahnya, ya kondisi tanahnya nih, faktor tanahnya luas, tanahnya bagus, ya. Lalu kondisi airnya enggak terlalu pasang ya. Nah, itu menjadi faktor utama juga ya, yang dapat menghasilkan garam yang baik dan bermutu. Nah, itu ya. Lalu bagaimana caranya tuh petani itu ya menghasilkan garam? Nah, Bapak akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu mengalirkan air laut ke tempat yang luas, tuh kan? Kita harus punya tempat luas dulu ya. Lalu mengalirkan tuh air laut ke tempat luas.
Sebenarnya mudah. Pembuatan garam itu hanya kita membutuhkan tempat ya yang luas. Lalu yang kedua, menjemur di bawah terik matahari. Jemur tuh didiamkan, jemur. Ah, Lalu yang ketiga, proses pemanasan mudah. Cuma dibiarkan saja ya supaya panas ya. Panas gitu. Nah, itu ya. Nah, kita bisa juga ini. Nah, kita di rumah bisa juga tuh buat garam sendiri tuh. Lah, bisa, Pak. Bisa. Bisa kita coba. Nah, lalu langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ya tentunya kumpulkan air laut. Ya. Kumpulkan tuh air laut tuh. Ataupun kita bawa tempat ya, kalau kita jalan-jalan ke laut nih, bisa kita tuh buat garam proses pembuatan garam bisa itu ya, kita bawa bawa apa tempat ember ataupun sejenisnya, bawa tuh air laut tuh ya, lalu langkah selanjutnya menyiram sedimen ya, ataupun menyirami sedimen. Artinya sedimen itu tentunya kan air laut itu banyak apa tuh kerikil atau banyak sampah atau kotoran ya. Nah, ini kita siangin dulu tuh ya sedimen-sedimennya ya supaya tidak ada kotoran ataupun benda yang lain. Lalu setelah itu rebus. Direbus ini airnya ya. Habis direbus sampai mendidih airnya. Setelah itu keringkan garam. Nah, dalam rebusan itulah nantinya akan keluar kerikil-kerikil putih ya, yang kita namakan garam. Setelah dikeringkan, baru tuh kelihatan garamnya. Setelah itu baru bisa siap kita gunakan. Boleh kalian coba apabila kalian jalan-jalan ke pinggir laut atau ke pantai, mau nyoba eksperimen membuat garam sendiri, boleh itu ya. Nah, ya. Itu ya tentang proses pembuatan garam. Nah, sekarang ini ada garam ya yang bersodium ya, atau beriodium ya. Nah, itu pembuatannya memakai campuran komponen-komponen ya. Kalau garam beriodium biasanya pengusaha-pengusaha yang di pabrik-pabrik itu tuh yang bikin garam beriodium ya. Lalu apa Pak peralatan pembuatan garam? Kalau kita pengen membuat garam seperti petani yang digambar tadi tuh, peralatannya diantaranya molen, ya, mesin dengan pengering putar, ya, konveyor sabuk, lalu konveyor sekrup, dan sprayer atau tekanan cukup tinggi. Ya itu gitu ya alat-alatnya ya. Baik ya gitu ya. Secara singkat penjelasan tentang pembuatan garam. Selanjutnya di sini kalian bisa bisa mengamati proses penguapan yang lain nih ya. Bahan-bahannya ada di sini, di antaranya 2 gelas plastik bekas, plastik dan air, karet gelang, spidol, dan juga penggaris. Langkah kerjanya ini nih, tuangkan air dalam jumlah yang sama ke dalam 2 gelas plastik. Lalu beri tanda batas air dengan spidol pada gelas. Tandai 3 benda lain di bawahnya dengan jarak masing-masing setengah sentimeter. Gunakan penggaris. Yang ketiga, tutup rapat salah satu gelas dengan plastik
gunakan karet gelang untuk mengikat plastik pada gelasnya. Nah, ini bisa eksperimen ya. Tuh, gambarnya tuh gelas berisi air untuk percobaan mengukur penguapan. Diukur tuh ya, mengamati proses penguapan. Boleh kalian praktekkan tuh ya. Apabila salah satu ataupun Ananda semua mempraktekannya, seandainya nanti mempraktekkan ya, kirimkan keterangannya ya. Kalau seandainya dipraktekkan ya, nah, kirim keterangannya ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini nih. Selanjutnya nih. Selanjutnya proses pengamatan nih. Jemur kedua gelas di bawah terik matahari. Biarkan selama setengah jam. Amati air dalam gelas dan catat hasilnya. Yang terakhir, amati lagi air dalam gelas setelah setengah jam berikutnya. Amati dan catat hasilnya kembali. Nah, bisa praktek ya. Nanti catat di sini nih. Baik, kita lanjut ya. Lanjut ke halaman 106. Di halaman 106 ini bermuatan mata pelajaran matematika. Ya, matematika ini. Ya, yuk kita baca terlebih dahulu. Peristiwa penguapan menjadi pakaian yang dicuci menjadi cepat kering. Air yang terkandung pada pakaian basah menguap karena panas dari cahaya matahari. Pakaian basah yang semula berat menjadi ringan saat kering. Meskipun ringan, setumpuk pakaian kering memiliki massa yang dapat ditimbang. Di tempat jasa pencucian pakaian atau penatu ya, ataupun laundry ya, pakaian yang akan dicuci ditimbang terlebih dulu. Hasil penimbangan akan menentukan tarif jasa pencucian. Seorang ibu mengantarkan pakaian untuk dicuci di penatu. Pakaian-pakaian itu ditimbang dengan timbangan meja. Hasil penimbangan diperoleh angka 3 kg 300 gram. Berapa gram massa pakaian yang ditimbang? Nah, kita sudah ketahui itu pelajaran yang lalu bahwasanya 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi 3 kilogram 300 gram sama dengan 3000 gram ditambah 300 gram. Jadi totalnya adalah 3300 gram. Ingat ya, 1 kilonya itu adalah 1000 gram. Setelah dicuci dan disetrika, pakaian ditimbang kembali. Dari hasil penimbangan diperoleh massa 2,950 gram. Berapa kilogram massa pakaian yang ditimbang? Tuh, kita kalikan lagi tuh. Ingat, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi 2950 gram sama dengan 2000 gram ditambah 950 gram. Jadi totalnya adalah 2 kilo 950 gram. Baik, paham ya? Ingat ya, ingat lagi Bapak diulang-ulang kembali. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Sebagai latihannya nih, sini ada lihat tuh. Halaman 107. Ya, tentukan massa paket pada gambar berikut dalam satuan gram. Ingat, dalam satuan gram. 2 kilo berarti berapa nih? Ya, 2000. 5 kilo. Berapa? 5000. 4 kilo. Berapa?
4.000 gram ya, tinggal dikali aja. 2 kali 1.000, 5 kali 1.000, 4 kali 1.000. Yang B, tentukan massa paket pada gambar berikut dalam satuan kilogram. Ingat, satuan kilogram. Kalau tadi satuan gram ya, sekarang kilogram. 7.000 gram. Nah, menjadi berapa tuh? Ingat, 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Ini ada 7.000. Berarti iya, jadi 7 kilogram. Nah, 3.000 gram berarti 3 kilogram. 6.000 gram berarti 6 kilogram. Ya, gampang ya. Nah, yang C, tentukan hasil penjumlahan massa benda berikut. Nih, gampang juga ini. Kalian bisa mengerjakannya, kerjakan ya. Nah, dikerjakan saja di buku masing-masing tanpa dikirim ke Bapak. Dikerjakan saja di situ ya. Nah, 6 kilogram ditambah 150 gram sama dengan berapa? Iya, 6.000 gram tambah 150 gram. Jadi sama dengan 6.150 gram. Gampang ya, nomor 2 ya. Nomor 2, 3 kilo tambah 225 gram. Berarti 3.000 gram ditambah 225 gram sama dengan 3.225 gram. Penulisannya adalah 3.225 gram. Ya. Paham ya? Paham. Nomor 3 dilanjutkan saja karena sudah paham ya. Nomor 4 dan nomor 5. Baik, kita lanjut. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada ayo beraksi. Nah, ini bermuatan PJOK nih, atau kita kenal dengan SBK ataupun KTK nih. Ya. Peristiwa penguapan terjadi pada siang hari saat matahari bersinar terik. Saat itu udara terasa panas. Berteduh di bawah pohon yang rindang dapat membuat kita nyaman. Kali ini kita akan membuat lukisan pohon. Lukisan pohon kita buat dengan memanfaatkan komposisi warna serta teknik sederhana. Mari kita ikuti caranya. Tuh. Melukis pohon, alat dan bahan, kertas gambar, sedotan, kapas batang, cat air, palet cat air, dan karet. Langkah kerjanya silakan kalian baca dan teliti. Ya, dibaca saja dan diteliti saja ya. Insya Allah nanti prakteknya ya. Nah, lanjut yuk. Kita lanjut ke pembelajaran 4. Jadi alhamdulillah pembelajaran ketiga sudah selesai, diakhiri dengan muatan mata pelajaran SBK atau KTK atau iya betul SPOK. Pembelajaran 4. Pelajaran 4 ini bermuatan mata pelajaran olahraga atau penjas atau SPDP ya. Masih tentang main bola ini. Ngoper bola, mengoper dan menahan bola. Menggiring bola secara cepat dan lambat. Mengoper bola sambil berlari ya. Nah, ini biasanya kaum laki-laki nih yang suka main bola nih ya. Kaum perempuan nggak terlalu suka ya. Ada juga ya perempuan yang suka main bola. Contohnya di negara kita aja ada yang perempuan yang main bola, bahkan ada timnas wanitanya ya, timnas wanitanya. Namun kita biasanya di sini laki-laki yang suka main bola nih ya.
Insya Allah nanti kita main bola ya. Main bola apabila kita ketemu nih di lapangan Al Ihsan ketika olahraga, ataupun ketika eskul ya, eskul futsal bersama ya teman-teman. Ini ya, baik ya. Ini halaman 109. Kita lanjut ke halaman 110. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Ya, bacaan yang diperagakan oleh Cika dan Ayah ini ya. Nah, ini tentang apa itu? Embun ya. Mengembun nih. Ya, pasti perubahan benda ini. Benda cair ya. Nah, kalian baca cara pengembunan itu, proses pengembunan atau mengembun ya. Tuh Cika dan Ayah. Tuh Ayah yang jelasin di sini proses terjadinya pengembunan. Baik ya, lanjut ya. Lanjut ke berikutnya, mengamati peristiwa pengembunan nih. Bisa kalian amati juga ini ya. Alat-alat bahannya ada ya. Dan cara kerjanya pun ada. Kalau di rumah itu ya paling pakai itu ya, es batu ya. Jadi proses pengembunan. Selanjutnya halaman 113. Di sini ada tema bermuatan PPKN ya, mata pelajaran PPKN. Mari kita baca. Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan berbagai perubahan benda bermanfaat bagi manusia. Semua perubahan itu memiliki peran bagi kelangsungan kehidupan manusia. Semua saling melengkapi agar dapat berjalan dengan seimbang. Begitu pula dengan kita manusia. Manusia hidup bersama-sama. Setiap manusia memiliki peran dimanapun ia berada. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah terdapat banyak warga di dalam lingkungan sekolah dengan berbagai peran. Peran setiap orang saling melengkapi untuk kelancaran kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ini ya, seorang guru dengan siswa-siswinya. Peran seorang guru memberi pengajaran kepada siswa-siswinya, sedangkan siswa-siswinya memiliki peran juga, yaitu mematuhi guru. Sama Ananda semua apabila di rumah itu memiliki peran masing-masing. Ada orang tua, adapun Ananda sendiri sebagai anak. Orang tua perannya adalah mengajar dan mendidik, mengarahkan anak-anaknya menuju kebaikan dan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang baik-baik semua ya. Yang tentunya satu harapan kedua orang tua bahwa punya anak itu pengen yang soleh dan solehah ya, yang baik ya, yang membawa orang tuanya ke surga ya, yang bermanfaat bagi teman-temannya, masyarakatnya ya. Itu harapan kedua orang tua itu. Makanya orang tua itu beban ataupun tugas daripada orang tua berat ya. Bukan cuma ngasih apa itu jajan, ngasih makan dan kebutuhan yang lainnya. Yang terutama adalah kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik ataupun anak yang soleh. Itu ya. Dan peran Ananda semua sebagai anak, apa itu? Mematuhi segala perintah orang tua. Tentunya perintah orang tua itu pasti baik-baik. Nah, Ananda perannya adalah
mematuhi segala perintah orang tua ataupun taat kepada kedua orang tua. Tidak ada satu orang tua yang menyuruh anaknya atau memerintahkan anaknya untuk melakukan yang tidak baik. Yang pastinya orang tua menyuruh anaknya melakukan yang baik-baik. Kita sebagai anak, mudah-mudahan ya Ananda semua menjadi orang siswa-siswi yang taat kepada kedua orang tua, yang membanggakan kedua orang tua sehingga orang tua pun bangga sama Ananda semua. Ya, itu ya materi hari ini yang ada di pelajaran 3 dan pelajaran 4. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, ya, dan dapat dilaksanakan, ya, sehingga Anda semua yang tentunya harapan semua orang tua dan harapan Bapak sendiri, Anda semua jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, sekian materi hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.